Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 ingin apa? Mempraktekkan tentang praktikum sederhana sistem pencernaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Kailina Salsabila Pramono dengan NIM 146 dan rekan saya. Dan saya Wahyu Sriningsih dengan NIM 148. Dan saya Muti Akrimah Zahra dengan NIM 143. Halo semuanya, kita di sini akan membahas tentang sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem kompleks yang terdiri dari organ-organ yang bekerja sama untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini penting untuk menyediakan energi, nutrisi, dan bahan-bahan penting lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ pencernaan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu berakhir di rektum dan anus. Proses pencernaan di mulut. Yang pertama, pencernaan dimulai di mulut. Proses pencernaan sudah dimulai sejak makanan yang berada di rongga mulut. Lalu gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan melumatkannya dengan bantuan lidah, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Pada saat yang sama, pencernaan kimiawi juga terjadi. Air liur mengandung enzim ptialin yang memecah zat tepung menjadi glukosa. Hal ini bertujuan agar fungsi lambung bisa berjalan dengan lebih mudah. Lalu lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Pada proses ini, makanan telah berbentuk lumat yang disebut dengan bolus. Bolus bergerak lewat kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Lambung menggiling bolus dengan ototnya yang berlapis-lapis, lalu mencampurnya dengan asam dan enzim-enzim yang berada di pencernaan. Lalu asam dan enzim apa saja yang berada di pencernaan? Yang pertama, asam klorida atau HCl. Yang berfungsi untuk membunuh mikroba pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua, enzim pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga, lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, enzim renin yang mengendapkan protein pada susu. Nah, di lambung, makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin tadi. Proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Setelah proses pencernaan dalam lambung, makanan kini menjadi bubur halus yang disebut dengan kimus. Kimus hanya perlu menunggu waktu pengosongan lambung sebelum akhirnya bergerak menuju usus halus untuk ke tahapan selanjutnya. Nah, ini kan setelah dari lambung, kimus masuk ke usus halus. Lalu mendeteksi adanya makanan dalam usus halus, kantong empedu berkontraksi untuk mengeluarkan cairan empedu. Cairan ini sebelumnya diproduksi oleh organ hati dengan fungsi menguraikan lemak pada makanan. Pada saat yang sama, pankreas juga melepaskan enzim amilase, lipase, tripsin, dan beberapa enzim lainnya. Nah, enzim amilase berfungsi untuk memecah zat tepung atau amilum menjadi glukosa, enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, lalu enzim tripsin dan kimotripsin memecah protein menjadi asam amino. Zat gizi yang telah berbentuk molekul kecil lalu bergerak menuju pembuluh darah pada usus halus. Darah kemudian mengedarkan zat gizi ini ke seluruh tubuh, sedangkan ampas makanan meninggalkan usus. Nah, usus halus kan juga menyerap nutrisi yang penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah tadi. Nah, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke dalam usus besar. Makanan yang telah menjadi ampas tidak lagi menjalani pencernaan mekanik ataupun kimiawi. Pasalnya, usus halus telah menyerap setiap zat gizi dari makanan. Di sini, ampas makanan akan melewati proses penyesuaian kadar air dan mineral. Usus besar akan menambah atau menyerap kandungan air untuk menghasilkan kepadatan feses yang sesuai. Ampas makanan juga mengalami pembusukan oleh bakteri dalam usus. Nah, sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses. Feses dari usus besar kemudian bergerak menuju rektum. Sebelum buang air besar, rektum akan menampung feses untuk sementara waktu. Begitu rektum penuh, barulah merasakan sensasi mulas yang menandakan saatnya untuk buang air besar. Feses keluar melalui ujung saluran pencernaan yang disebut anus. Area ini terdiri atas kumpulan otot yang berkontraksi saat merasa mulas. Keluarnya feses dari anus menandakan akhir dari proses pencernaan makanan. Seperti itu pencernaan. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan praktikum sederhana sistem pencernaan yang normal. Alat dan bahannya biskuit, minuman saset, sapu tangan, pisang, wadah,
minuman yang sudah diseduh. Pertama-tama, kita hancurkan biskuit dan pisang di dalam mulut. Pisang dan biskuit ini sebagai makanan, lalu dihancurkan oleh gigi hingga menjadi kecil. Lalu makanan menuju ke kerongkongan. Setelah itu masuk ke dalam plastik yang kita analogikan sebagai lambung. Makanan dihancurkan seperti bubur oleh cairan lambung. Setelah dihancurkan lambung, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Selanjutnya kita peras air yang terdapat dalam kain tersebut di dalam usus besar yang dimana terjadi pengaturan air. Air tersebut jika mengalami kelebihan akan diserap usus besar. Setelah itu makanan menumpuk di rektum, lalu anus terbuka. Setelah itu feses keluar dari anus. Dan inilah feses yang normal, ciri-cirinya berwarna coklat atau kuning, tidak terlalu keras. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum sistem pencernaan abnormal. Bahan-bahannya ada pisang, roti, kopi yang sudah diseduh, kaos kaki, wadah, dan plastik. Pertama-tama kita masukkan roti ke dalam wadah. Selanjutnya kita masukkan pisang ke dalam wadah. Wadah kita analogikan sebagai mulut. Selanjutnya dihancurkan oleh gigi menjadi serpihan-serpihan kecil dan dilumatkan oleh air liur. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam plastik. Plastik ini kita analogikan sebagai lambung. Minuman yang kita seduh ini kita analogikan sebagai cairan lambung. Selanjutnya kita haluskan karena di lambung itu terjadi proses menghaluskan makanan menjadi hancur. Setelah proses di lambung selesai, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi penting melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam darah. Setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Karena air dan elektrolit diserap berlebihan, maka feses menjadi mengeras, bergumpal, dan menumpuk.
Setelah itu, makanan menumpuk di rektum. Feses keras disimpan terlalu lama, menyebabkan dilatasi rektum, kembung, dan nyeri. Jadi, anus mengejan berlebih untuk mengeluarkan feses yang keras tadi. Resikonya bisa menyebabkan fisura ani, prolaps rektal, atau wasir akibat tekanan tinggi. Ciri-ciri feses orang yang sembelit itu berwarna coklat tua atau gelap karena penyerapan udara yang berlebihan di usus besar saat feses tertahan lama. Fesesnya tampak keras dan kering, berbeda dari warna coklat normal yang lebih lembab dan lembut. Bagaimana jika buang air besar itu tidak normal? Kita di sini mengambil contoh sembelit. Nah, apa itu sembelit? Sembelit adalah salah satu gangguan pencernaan yang sebenarnya sudah sangat umum dialami setiap orang. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan aktivitas usus. Gejala sembelit umumnya diawali dengan keluhan susah BAB. Kondisi yang dikategorikan dalam sembelit adalah ketika seseorang BAB dengan frekuensi kurang dari 3 kali seminggu. Namun hal ini belum cukup untuk dijadikan acuan diagnosis, karena frekuensi buang air besar untuk setiap orang akan berbeda. Sebagian besar orang bisa buang air besar setiap hari, bahkan hingga beberapa kali sehari. Tetapi ada juga seseorang yang terbiasa buang air besar hanya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Nah, ciri-ciri sembelit, yang pertama susah buang air besar, yang kedua feses keras atau kering, yang ketiga sakit perut dan terasa mual, yang keempat frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam 1 minggu, yang kelima perut terasa kencang, keras, penuh atau padat, yang keenam BAB berdarah atau keluar darah setelah buang air besar, yang ketujuh tidak puas setelah buang air besar atau merasa tidak dapat mengosongkan kotoran dari rektum, yang kedelapan merasa adanya hambatan di rektum yang mempersulit buang air besar. Yang ke-9 merasa sulit atau nyeri saat buang air besar. Yang ke-10 membutuhkan bantuan untuk mengosongkan rektum seperti menggunakan tangan untuk menekan abdomen atau jari untuk mengeluarkan feses dari rektum. Yang terakhir, mengejan untuk buang air besar. Nah, penyebab sembelit itu konstipasi paling sering terjadi ketika kotoran atau tinja bergerak terlalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari rektum, sehingga menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. Konstipasi sendiri terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, pola makan yang buruk. Kurang makan sayur dan buah menjadi salah satu penyebab seseorang susah BAB. Buah dan sayur mengandung banyak serat yang dapat melunakkan feses, sehingga mudah dikeluarkan. Sembelit juga terjadi ketika Anda malas minum atau mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Yang kedua, malas gerak. Olahraga termasuk salah satu untuk melancarkan BAB, karena usus perlu bergerak agar kotoran dapat melewati usus dengan lancar. Jika Anda malas bergerak atau sering duduk dalam waktu lama, pergerakan usus akan melambat, sehingga menyebabkan kotoran akan susah melewati usus dan menyebabkan susah BAB. Nah, penyebab yang ketiga, penggunaan obat-obat tertentu. Beberapa obat tertentu ternyata juga bisa menjadi penyebab sembelit, antara lain antasida, obat pereda nyeri, antidepresan, suplemen zat besi, dan antikonvulsan. Yang keempat, kehamilan. Sembelit saat hamil menjadi masalah pencernaan yang terjadi akibat perubahan hormon yang mengendur otot usus sehingga menyebabkan pergerakan usus melambat. Yang kelima, penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Ada beberapa penyakit atau masalah kesehatan yang juga sering menyebabkan konstipasi seperti diabetes, hipotiroid, penyakit Parkinson, hiperparatiroid, dan stroke. Yang keenam, stres atau cemas. Cemas, khawatir, atau stres juga dapat memicu sembelit. Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan usus menjadi lebih lambat, sehingga menyulitkan kotoran keluar dari usus. Yang ketujuh, seringkali menunda BAB. Seringkali anak-anak maupun orang dewasa menunda-nunda untuk buang air besar karena beberapa alasan. Padahal kebiasaan ini harus segera ditinggalkan, karena terlalu sering menunda BAB akan menyebabkan sembelit. Nah, cara mencegah sembelit yaitu perbanyak makanan berserat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, kacang-kacangan, sereal, dan sebagainya. Nah, contohnya lagi, memastikan tubuh tetap aktif dengan melakukan aktivitas fisik. Contohnya olahraga secara rutin seperti berjalan atau jogging. Nah, penuhi kebutuhan cairan tubuh, hindari untuk menahan buang air besar, dan cobalah mengatur jadwal buang air besar secara rutin. Cobalah mengatur jadwal BAB untuk melatih otot-otot untuk buang air besar pada waktu yang sama setiap hari. Konsumsi probiotik secara teratur, seperti yang ada dalam yogurt dan kefir dengan kultur bakteri yang baik, aktif atau hidup. Jika diperlukan, konsumsi suplemen probiotik. Nah, hindari alkohol dan kafein, karena dapat menyebabkan dehidrasi. Yang terakhir, melakukan manajemen stres yang baik.